Pemirsa, puluhan remaja kocar-kacir saat tengah asik bermain futsal di Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka dirazia oleh Satpol PP karena melanggar aturan PPKM. Puluhan remaja ini berlarian dan tancap gas saat dibubarkan petugas Satpol PP. Mereka sebelumnya tengah asik bermain futsal di sebuah lapangan di Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Petugas pun menegur mereka yang tidak menggunakan masker. Tak hanya itu, pengelola juga ditegur karena melanggar aturan PPKM level 3. Mendatangi pengelola, kasih arahan yang serius dan tepat. Alhamdulillah pengelola menuruti apa yang kami sampaikan. Dan alhamdulillah langsung saya bubarkan tadi para pemain futsal, banyak yang berlarian dan banyak yang ketakutan. Razia dilanjutkan dengan menertibkan pedagang yang beroperasi melewati batas jam operasional aturan PPKM. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan meninggal dunia di kontrakannya di Saranggagak, Kota Padang, Sumatera Barat dalam posisi duduk. Sementara di Bintan, Kepulauan Riau, jasad ibu dan anak yang diduga meninggal saat isolasi mandiri ditemukan sudah membusuk. Puluhan warga Saranggagak, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat di rumah kontrakan. Korban ditemukan meninggal dunia dengan posisi duduk di bagian dapur rumahnya. Evakuasi baru bisa dilakukan setelah 2 jam kemudian oleh petugas kesehatan dari Puskesmas Kuranji. Awalnya kita mendapatkan laporan informasi dari masyarakat. Bahasanya ada tukang mayat di Saranggagak ya. Lalu kita melakukan TKP, mendatangi TKP, melakukan pengecekan. Setelah kita dapatkan, setelah kita sampai ke TKP, kita menanyakan pada warga setempat atau RT ya, bahasanya riwayat si korban ada penyakit bawaan TBC. Kejadian serupa juga terjadi di Bintan, Kepulauan Riau. Diduga sedang isolasi mandiri, ibu dan anak meninggal dunia. Kedua jasad korban baru ditemukan pada Rabu malam dengan kondisi sudah membusuk. Dari identitas yang ditemukan, kedua jenazah terlantar itu merupakan warga Jalan Ganet, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 4 hari menjalani isolasi mandiri di rumah, seorang lansia 83 tahun warga Jalan Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur, Jumat malam meninggal dunia. Lokasi rumah korban yang berada di gang sempit pemukiman padat penduduk menyulitkan proses evakuasi lantaran petugas harus menggotong kantung jenazah menuju peti jenazah dan dilanjutkan dengan menggotong peti menuju mobil ambulan di depan gang. Tugas tim pemulasaran Posko Monas Jumat malam langsung diterjunkan ke lokasi guna mengevakuasi jenazah seorang lansia yang tewas di dalam rumah di Jalan Bekasi Timur Raya, RT 008 RW 09 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur. Korban adalah Buyung Ranianto, pria lansia berusia 83 tahun yang memiliki penyakit bawaan darah tinggi. Korban yang memiliki berat badan 78 kg itu meninggal dunia saat 4 hari menjalani isolasi mandiri di rumah. Kondisi rumah korban yang berada di tengah pemukiman padat penduduk menyulitkan proses evakuasi. Tak hanya harus menggotong kantung jenazah keluar dari dalam rumah menuju badan gang tempat peti jenazah diletakkan, petugas juga harus kembali menggotong peti jenazah sejauh 100 meter lebih menuju mobil ambulan yang ada di depan gang. Bantu. Jadi keterangan daripada keamanan setempat, yang bersangkutan memang isolasi mandiri. Kalau persisnya kira-kira ada 4 hari ya, kalau keterangan yang hasil swabnya itu 4 hari. 4 hari setelah itu. Sebelum dimakamkan di TPU Rorotan Cilincing, Jakarta Utara, jasad korban terlebih dahulu dititipkan ke rumah sakit terdekat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kisah pilu dialami bocah berusia 10 tahun di Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Di usianya yang belia, ia terpaksa hidup sebatang kara karena kedua orang tuanya meninggal terpapar corona.
Vino, bocah 10 tahun ini kini hidup sendiri. Ia ditinggal kedua orang tuanya akibat terinfeksi COVID-19. Vino pun tertular COVID-19 dari orang tuanya dan kini sedang isolasi mandiri di rumahnya. Awalnya Ibu Vino berusaha mendapat rujukan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Keesokan harinya, giliran ayahnya yang meninggal, juga karena terinfeksi COVID-19. Vino kini sendirian, namun ia mulai terhibur karena bantuan terus berdatangan untuknya. Setiap hari, kerabat Vino turut memantau kondisinya, meski hanya dari luar rumah, karena Vino masih positif COVID-19. Kalau untuk awal-awal setelah ditinggal itu ya murung lah untuk sehari gitu. Setelah ini ya alhamdulillah sehat, alhamdulillah ya ceria aja. Untuk kegiatan di dalam rumahnya dia paling mainan, terus dengan nonton YouTube untuk sementara ini hiburan dia. Ya ada yang lain HP gitu ya, menanyakan orang tuanya. So, untuk awal sih ya menanyakannya itu kayak kenapa ya kok mama itu cepat betul pergi gitu. Itu kan untuk yang pas pertama ibunya meninggal. Untuk yang hari berikutnya belum ada pertanyaan apa-apa sih sampai sekarang untuk ayahnya. Rencananya setelah sembuh nanti, Vino akan diboyong pamannya untuk tinggal bersama. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Maskar Yadiansyah, iNews melaporkan. Kalah melawan pandemi diekspresikan para pelaku pariwisata di Pati, Jawa Tengah dengan memasang bendera putih di bus pariwisata. Berkonvoi keliling kota, para pelaku pariwisata itu berharap mendapatkan perhatian dari pemerintah atas kesulitan yang mereka hadapi. Bendera putih kembali berkibar, kali ini oleh puluhan pelaku pariwisata Jawa Tengah di Taman Kota Pati. Mereka pun konvoi berkeliling Kota Pati dengan bus pariwisata yang dipasang bendera putih dan spanduk tuntutan. Bendera putih menjadi lambang matinya pariwisata karena pandemi COVID-19. Pelaku pariwisata berharap mendapat perhatian dari pemerintah setelah ekonomi mereka memburuk dalam 1,5 tahun terakhir. Kita mengerti memang isunya adalah COVID, ada kerumunan dan segala macam, tapi saya pikir itu bisa di-manage ya oleh pemerintah, bisa di-manage. Yang pasti tolong kami dikasih hidup. Ya hari ini kami menyerah, pariwisata menyerah, yang dulu dikeluhkan kita adalah penyumbang devisa yang termasuk terbesar di Indonesia. Hari ini sampai hari ini kita dilupakan oleh pemerintah, kita hanya mengingatkan lagi. Sebelumnya aksi serupa juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Ratusan pedagang kaki lima di kawasan Cikapundung mengibarkan bendera putih karena pandemi COVID-19. Banyak warung yang harus ditutup karena pandemi yang berkepanjangan. Dari Pati, Jawa Tengah, Agus Atta, iNews melaporkan. Pemirsa, warga kampung Kencana Sari, Kelurahan Gunung Sari, Surabaya menggeruduk SD Negeri 1 Gunung Sari. Mereka menolak rencana Pemkot Surabaya untuk menjadikan sekolah sebagai tempat isolasi pasien COVID-19. Puluhan warga kampung Kencana Sari, Kelurahan Gunung Sari, Surabaya ramai-ramai mendatangi SD Negeri 1 Gunung Sari. Mereka memprotes rencana gedung sekolah sebagai tempat isolasi pasien COVID oleh pemerintah kota. Warga beralasan sekolah yang akan dijadikan ruang isolasi berada di kawasan padat penduduk dan berdampingan dengan perumahan warga, sehingga mereka takut tertular COVID-19. Satu, memang warga di sini kan sangat dempet sekali padat, Pak. Dan keduanya di sini banyak anak-anak kecil juga. Kenapa harus fasilitas yang dekat warga itulah yang dipakai? Harapan kami fasilitas umum yang lain seperti lapangan dan lain-lain kan ada. Kenapa harus dekat warga gitu loh, Pak? Menanggapi protes warga, pemerintah kota Surabaya melalui Camat Duku Pakis menyatakan rencana penggunaan SDN Gunung Sari 1 Surabaya sebagai salah satu ruang isolasi pasien COVID-19 sesuai instruksi Wali Kota Surabaya. Namun karena ditolak warga, pihak kecamatan mengalihkan ruang isolasi pasien COVID ke lapangan olahraga belakang kantor Kelurahan Gunung Sari.
Namun memang karena lokasi SDN Gunung Sari ini cukup berdekatan dengan pemukiman, maka tadi warga keberatan dan keberatan warga ini sudah kami sampaikan kepada pemerintah Kota Surabaya dan tadi sudah diakomodir. Dan untuk lokasi isolasi mandiri khususnya Kelurahan Gunung Sari ini kami alihkan ke lapangan olahraga di belakang kantor Kelurahan Gunung Sari. Pemerintah Kecamatan Duku Pakis berharap warga bisa memanfaatkan gedung olahraga ini sebagai ruang isolasi mandiri sebaik-baiknya. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Bekasi masih menunggak pembayaran insentif tenaga kesehatan COVID-19 hingga 19 miliar rupiah. Tunggakan sebesar itu adalah insentif dari bulan Januari hingga Mei 2021. Insentif tenaga kesehatan penanganan COVID-19 di Kota Bekasi, Jawa Barat sebesar 19 miliar rupiah belum dibayarkan. Tunggakan insentif sebesar 19 miliar rupiah itu merupakan insentif bulan Januari hingga Mei 2021 untuk tenaga kesehatan tambahan yang ditempatkan di 4 rumah sakit rujukan COVID-19 Kota Bekasi tipe D, yaitu Teluk Pucung, Bantar Gebang, Pondok Gede, dan Jati Sampurna. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan tunggakan insentif tenaga kesehatan karena ada pengalihan anggaran oleh pusat. Kalau nakes yang Dinkes yang 2020 itu sudah selesai semua sampai dengan Desember. Hanya nakes Dinkes yang 2021 itu memang kita ada kendala ya. Kemampuan fiskal kita kan sekarang lagi terbatas. Kita lagi suruh reinventarisasi ya terhadap nakes-nakes yang memang dimungkinkan untuk diberikan bantuan. Terus kalau nakes yang ada di rumah sakit umum sudah selesai sampai dengan bulan Juni. Pemkot Bekasi rencananya akan mengambil biaya dari anggaran tidak terduga, di mana saat ini pemerintah Bekasi sedang menyusun anggaran dan mendata ulang tenaga kesehatan penanganan COVID-19. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Oknum petugas penyekatan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan ditangkap polisi karena menarik pungli kepada supir truk. Pungutan liar diberikan agar truk bisa melintas tanpa menunjukkan surat vaksin COVID-19 maupun hasil swab antigen. Nah, di Lampung sama yang tadi. Inilah video viral yang direkam oleh supir truk di Tol Keramasan Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dalam video ini, oknum petugas penyekatan meminta uang Rp50.000 kepada supir truk. Uang diberikan agar bisa melintas tanpa menunjukkan surat vaksin COVID-19 atau hasil swab antigen. Ulah oknum petugas ini tercium Satgas Pungli Polres Ogan Ilir. Polisi kemudian menangkap 5 petugas honorer dari lintas instansi. Jadi diketahui kurang lebih jam 17.30, kemudian dari Satgas Pungli Ogan Ilir langsung melakukan penyelidikan dan alhamdulillah kemarin dapat dikumpulkan. Yang terdapat di video itu langsung dikumpulkan jam 19 di Polres Ogan Ilir. Kelima oknum petugas penyekatan ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan masih diperiksa secara intensif oleh polisi. Dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 5 orang yang diduga terlibat dalam kasus pemalsuan dokumen PCR. Kelimanya terdiri dari 3 orang pelaku dan 2 orang calon penumpang pesawat. Polisi menggerebek para pemalsu dokumen PCR di kawasan Cibubur dan Bogor, Jawa Barat. Pelaku beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Jakarta Timur untuk dilakukan pemeriksaan. Total pelaku yang ditangkap sebanyak 5 orang, 3 orang pemalsu dokumen dan 2 orang calon penumpang pesawat. Penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang mengetahui adanya pembuatan swab PCR palsu di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Calon penumpang diminta uang sebesar Rp600.000 untuk mendapatkan hasil PCR negatif tanpa menjalani tes. Pelaku telah menjalani aksinya dalam 1 pekan terakhir dan telah membuat 11 surat swab PCR palsu. Ungkapan kasus pemalsuan surat keterangan dokter yaitu PCR sebagai syarat penerbangan di lokasi Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Kejadiannya
hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 12.00. Di mana ada laporan masyarakat bahwa ada kecurigaan bahwa pemalsuan surat PCR. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa komputer, laptop, telepon genggam, surat swab PCR palsu, dan uang tunai. Pelaku dijerat pasal berlapis tentang wabah penyakit menular. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polisi memeriksa 3 staf krematorium Mulia di Karawang, Jawa Barat terkait dugaan praktek kartel kremasi. Sebelumnya, polisi juga sudah memeriksa 2 staf rumah duka abadi. Sebagai bentuk tindak lanjut kasus dugaan praktek kartel kremasi jenazah COVID-19, polisi mendatangi krematorium Mulia di Karawang, Jawa Barat. 3 orang staf krematorium Mulia dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Barat untuk dimintai keterangan. Kita ambil keterangan dari pengurus serta mengambil dokumen yang terkait dengan kejadian yang kemarin sempat viral. Setelah ini kita akan kembali ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya pengacara Konda Hotman Paris Hutapea geram dengan mahalnya biaya penanganan jenazah COVID-19. Warga harus mengeluarkan uang hingga 80 juta rupiah untuk pengurusan jenazah, rumah duka, dan kremasi. Rumah duka dan krematorium. Kenapa kau begitu tega? Kenapa kau begitu tega menagih biaya yang sangat tinggi untuk korban-korban pandemi? Ada warga ngadu ke saya untuk biaya peti jenazah 25 juta. Transport 7,5 juta, kremasi 45 juta, lain-lain 2,5 juta. Maka keluarga si korban harus membayar 80 juta untuk kremasi. Foto kwitansi biaya krematorium ini menjadi viral setelah diunggah salah satu keluarga korban praktek kartel kremasi jenazah COVID-19 yang diduga terjadi di rumah duka abadi Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat. Padahal normalnya jasa kremasi hanya sekitar 7 juta rupiah. Pada Rabu lalu, Polres Metro Jakarta Barat telah memeriksa 2 staf rumah duka abadi Jakarta Barat. Polisi meminta peran serta masyarakat untuk melapor jika menjadi korban pemerasan penanganan jenazah COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, krematorium Tegal Alur belum rampung untuk digunakan bagi jenazah pasien COVID. Beberapa bagian dari krematorium gratis tersebut hingga kini masih berlangsung. Bagian krematorium TPU Tegal Alur pada pemakaman umat Kristiani masih dalam pengerjaan. Pengerjaan berupa pemasangan terpal penutup dan pembagian ruangan. Pengerjaan krematorium gratis bagi jenazah COVID-19 ini ditargetkan selesai esok hari. 1 alat krematorium mampu mengkremasi 6 jenazah dalam sehari. Pemirsa, Rusun Pasar Rumput Jakarta Pusat sudah merawat pasien COVID-19 bergejala ringan. Hingga kini sudah ada 44 orang yang dirawat. Rusun Pasar Rumput saat ini mulai beroperasi. Sudah ada 44 orang pasien COVID dengan gejala ringan yang dirawat di sini. Saat ini baru 1 tower saja yang digunakan, sementara tower 2 dan tower 3 akan digunakan setelah tower 1 terisi penuh. Tahap pertama akan dimulai dengan menampung pasien di tower 1 dari lantai 4 hingga lantai 25 dengan kapasitas 689 unit kamar. Rusun ini terdiri dari 3 tower dengan jumlah 25 lantai dan total kapasitas 1.984 kamar. Pemirsa, sebuah barak penampungan pasukan di Pangkalan Marinir Surabaya dirubah menjadi rumah sakit darurat. Rumah sakit darurat pasien COVID-19 ini akan diperuntukkan bagi keluarga militer dan masyarakat umum. Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, didampingi Komandan Korps Marinir, Maijen TNI Marinir Suwartono, meninjau secara langsung kesiapan gedung Karangpuncung yang akan dialihfungsikan sebagai rumah sakit darurat pasien COVID-19 di Kesatrian Marinir Usman, Pangkalan Marinir Surabaya pada hari Kamis yang lalu. Beberapa waktu yang lalu sudah saya laporkan juga ke Menko Marves dan Panglima TNI dan disetujui
dengan BNPB juga disetujui bahwa tempat ini akan digunakan untuk tempat isolasi pasien COVID yang bergejala ringan. Rumah sakit darurat COVID-19 Karangpucung diperuntukkan tidak hanya untuk militer atau keluarga besar TNI Angkatan Laut, namun juga dibuka untuk masyarakat umum. Gedung Karangpucung yang semula dipakai sebagai barak penampungan pasukan diubah alih fungsinya menjadi rumah sakit lapangan COVID-19 dalam rangka mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19. Rumah sakit ini memiliki kapasitas tampung hingga 800 pasien. Tim Liputan iNews melaporkan. Unggah video kerumunan, Kepolisian Resor Lok Semawe memanggil selebgram asal Aceh Harlin Kenza. iNews pagi akan kembali, saya jeda, tetaplah bersama kami.